Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyana Afriana akan mempresentasikan mengenai eksplorasi metabolis sekunder, kajian biosintesis, ekstraksi, dan aktivitas antioksidan pada bunga telang atau Clitoria ternatif. Bunga telang merupakan bunga dari tanaman dari famili Fabaceae yang banyak tumbuh di Indonesia dan telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami, minuman herbal maupun obat tradisional. Nah, saat ini bunga telang itu sangat menarik untuk dikaji dikarenakan kaya akan metabolit sekunder yang memiliki berbagai aktivitas biologis. Berdasarkan kajian literatur, metabolit sekunder utama pada bunga telang adalah antosianin golongan ternatin yang termasuk ke dalam kelompok flavonoid. Selain itu, bunga telang juga mengandung flavonoid lain seperti ada kampferol, ada quercetin, kemudian ada juga kandungan senyawa fenil total, stolida, dan untuk rincian dari golongan, karakteristik, sifat kimia, fungsi tertera pada infografis. Keunikan dari ternatin sendiri itu terletak pada strukturnya yang berasal dari delginidin yang mengalami proses glikosilasi dan juga asilasi. Nah, modifikasi dari struktur ini itu memberikan banyak manfaat, membuat warna biru pada bunga telang itu lebih stabil daripada sumber antosianin yang lain. Selain itu, juga berfungsi sebagai antioksidan karena memiliki gugus hidroksil yang mampu mendonorkan elektron ataupun hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Nah, jika dilihat dari jalur biosintesisnya sendiri, maka pembentukan ternatin itu berlangsung dari fenilalanin, dari jalur fenilpropanoid yang nanti berlanjut ke jalur flavonoid. Nah, di sini diawali oleh fenilalanin menjadi asam sinamat dan akan mengalami rangkaian reaksi enzimatis sehingga nantinya akan terbentuk delpinidin yang mengalami proses glikosilasi dan juga asilasi menjadi antosianin. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, maka di sini dapat digunakan ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 70%. Jadi alasan pemilihan ini itu didasarkan pada kemampuan etanol dalam melarutkan berbagai senyawa metabolis sekunder yang ada pada bunga telang. Selain itu juga metode maserasi itu kan tidak dalam panas di dalam suhu ruang, jadi lebih aman untuk tidak mengakibatkan degradasi pada senyawa metabolis sekunder tersebut. Nah, proses ekstraksi sendiri itu diawali dengan persiapan simplisia bunga telang kering, kemudian dihaluskan, direndam menggunakan etanol 70%, disaring, kemudian filter diperoleh, hingga nanti akan menghasilkan ekstrak kental yang siap digunakan untuk pengujian aktivitas. Untuk menguji aktivitas biologisnya sendiri, maka di sini dipilih bioasay antioksidan metode DBPH. Jadi metode ini tuh dipilih karena sesuai dengan mekanisme kerja antosianin dan juga flavonoid yang mampu menangkap radikal bebas. Jadi prinsip pengujiannya itu adalah perubahan radikal bebas radikal DBPH berwarna ungu menjadi bentuk yang lebih stabil berwarna kuning yang akan bereaksi dengan senyawa antioksidan. Jadi aktivitas antioksidan itu kemudian dinyatakan dalam nilai ASI 50, yaitu konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% radikal bebas, sehingga semakin kecil nilai ASI 50, maka semakin kuat dari aktivitas antioksidannya sendiri. Dari sisi hubungan struktur dan juga bioaktivitas, maka aktivitas antioksidan bunga telang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan gugus hidroksil. Gugus hidroksil pada antosianin dan juga flavonoid. Jadi semakin banyak gugus hidroksil, maka semakin besar kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Meskipun demikian, maka kajian ini juga ada berbagai keterbatasan, yaitu mayoritas data yang digunakan itu berasal dari uji in vitro, terutama dalam DBPH, jadi belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas biologis in vivo. Kemudian kandungan metabolis sekunder itu juga dipengaruhi oleh varietas lokal, kemudian lingkungan, umur panen, dan lain-lain, sehingga kayak hasil dari alur penelitian juga bervariasi, begitu. Kemudian untuk metode maserasinya sendiri itu kan lama ya, membutuhkan waktu yang lama begitu. Jadi mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut ketika diekstraksi menggunakan ekstraksi non konvensional seperti UAE dan juga MAE. Baik, sebagai kesimpulan sendiri, bunga telang itu merupakan bunga yang antosianin, kaya antosianin dan berbagai senyawa metabolit lain. Ekstraksi digunakan dengan maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Adapun uji aktivitas menggunakan metode DBPH, namun diperlukan kajian lebih lanjut secara in vivo, jadi tidak hanya in vitro. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.